Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jumpa kembali dalam acara Gema Kasih Indonesia bersama saya, Arlianus Larosa, pemandu percakapan kita. Dalam acara ini kami membahas pokok-pokok penting dari Alkitab, juga berbagai isu yang beredar atau terjadi di tengah-tengah masyarakat kita dalam perspektif iman Kristen. Dan kali ini kami memilih topik memahami politik. Tema ini adalah pokok yang sangat menarik untuk kita bicarakan, sebab ada banyak orang yang berpikir bahwa politik itu sesuatu atau adalah sebuah aktivitas yang kotor, jahat, bahkan merupakan medan penuh dosa. Karena itu tak perlu didekati, atau kalau terlibat di dalamnya, maka yang boleh terlibat adalah hanya orang-orang yang sudah terlatih, yang telah belajar ilmu politik. Nah, bagaimanakah semestinya kita memandang politik? Perlukah kita terlibat dalam kehidupan politik? Dan kalau terlibat, keterlibatan seperti apa yang semestinya kita mainkan? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan aneka pertanyaan yang lain, telah hadir di studio Pendeta Dr. Albertus Pati. Selamat datang Pak Berti. Terima kasih undangannya. Mau hadir lagi di studio kali ini. Ya, Pak Berti ini sekali lagi adalah salah seorang dari sedikit pendeta yang berbicara politik, terlibat dalam kehidupan politik, bukan politik praktis, ya, memberikan masukan-masukan mengenai isu-isu politik. Nah, beliau adalah seorang pendeta GKI yang berbasis pelayanan di GKI Maulana Yusuf Bandung, dan aktif mengamati, membicarakan, menulis ceramah tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah politik. Pak Berti, ya, apa sih sebenarnya makna politik itu? Ya, supaya bagi kita sebagai warga negara nih, apa sih makna politik? Begini, Bung Arli, jadi saya ini berpikir sebagai seorang yang realistis ya. Politik itu seharusnya adalah bagaimana memanage, mengorganize masyarakat untuk tiba pada kebaikan bersama. Keadilan, perdamaian, kesetaraan, dan sebagainya, itu seharusnya politik. Tetapi bagi orang yang punya kepentingan, politik itu bisa dimaknai sebagai bagaimana berupaya meraih kekuasaan sebesar-besarnya dengan cara apapun, bila perlu menghalalkan segala cara. Bila perlu membunuh, bila perlu pakai uang, sogok-sogok. Kan kita lagi rame nih ya, ada orang yang ingin jadi anggota DPR, sogok sana sogok sini. Nah, itu dia punya definisi tentang politik adalah bagaimana meraih kekuasaan, tapi bisa juga bagaimana mempertahankan kekuasaan habis-habisan. Jadi biasanya para pemimpin yang otoriter, dia akan menindas habis-habisan, dia akan menghantam habis-habisan supaya apa? Dia tetap berkuasa, seperti Hitler misalnya. Jadi memang tergantung orangnya sebetulnya, bagaimana dia mendefinisikannya. Tetapi seharusnya politik itu adalah sekali lagi memanage, mengorganize masyarakat yang beraneka ragam, berbagai kepentingan dengan kesulitan itu untuk terjadinya kebaikan bersama, common good itu. Artinya masyarakat atau kita masyarakat tidak terlalu keliru dong kalau lalu kita punya kesan bahwa politik itu memang kotor, karena tadi ada politisi yang memang mendefinisikan itu sebagai merebut kekuasaan. Ya, tidak salah juga ya, karena memang meskipun yang seharusnya itu politik itu sebetulnya baik, tetapi di dalam praktek seringkali kan justru disitulah tempat segala kekotoran berkubang segala macam. Jadi orang punya kepentingan. Kenapa? Karena politik itu berhubungan dengan kekuasaan. Nggak bisa dilepaskan. Ya, ketika dia memiliki kekuasaan, ada sesuatu di tangan dia mau pakai untuk apa ini? Kalau dia berpikir aku punya kekuasaan ini betul-betul untuk memberikan
keadilan, untuk menciptakan perdamaian bagi masyarakat, oke, itu seharusnya begitu politik itu. Tapi seringkali orang yang punya kekuasaan itu justru menggunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Kapan lagi aku mau berkuasa, dan kapan lagi ini untuk memperkaya diri misalnya. Gimana untuk membuat supaya keluarganya semua juga mendapatkan peran dan posisinya di tempatnya masing-masing dan sebagainya. Itu politik. Ada di dalam kenyataannya begitu. Jadi politik itu sendiri adalah sebenarnya sesuatu yang bersifat netral. Betul. Para pelakunya yang membuat itu jadi kotor. Bersifat baik. Bersifat jadi itu baik. ya, betul. Tapi pelaku-pelaku itu membuat politik itu menjadi sesuatu yang kotor, menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Kalau sudah sekian berabad-abad definisi yang baik mengenai politik, mengatur, memanage kota supaya menghasilkan tadi kesejahteraan bagi sebanyak mungkin orang itu tidak pernah atau selalu beriringan dengan pemahaman yang melenceng tadi, memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Apa bukan waktunya merevisi definisi politik itu yang baik itu memang bukan baik kok. Ya, artinya bahwa kalau pengertian yang seharusnya kan dari politik itu polite kan, sopan kan gitu ya. Jadi sesuatu yang baik sebetulnya publik kan gitu ya. Itu bicara tentang bagaimana sebuah keputusan menghasilkan sesuatu yang positif bagi kehidupan publik kan gitu ya. Itu seharusnya begitu. Tetapi kan ternyata ketika orang mendapatkan kekuasaan itu dalam praktek hidupnya kan kemudian orang mengubahnya untuk kepentingan diri sendiri. Kepentingan itu sesuatu yang biasa-biasa. Manusia itu berdosa dalam pikiran ini orang. Bukan pembenaran ya? Bukan. Dalam pemikiran seorang Protestan, manusia itu pada satu sisi dia adalah makhluk yang diciptakan dalam konteks sebagai imago Dei, pencitra Allah. Tapi sisi lain dia adalah manusia berdosa. Sebagai citra Allah dia berusaha untuk membangun kehidupan yang baik. Tapi sebagai manusia berdosa dia juga ingin menindas, ingin menggumpalkan kekuasaannya lagi, ingin mendiskriminasi, ingin menghancurkan yang lain, ingin mempertahankan kekuasaannya. Itu sesuatu yang biasa di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu memang dalam konteks ini kalau kita melihat politik secara realistis tadi, kita jangan terlalu frustrasi ketika ada penyimpangan dalam politik kan. Itulah politik kan gitu ya. Tetapi juga ketika ada sesuatu yang yang buruk, kita harus cepat segera kritisi kan gitu. Itu fungsinya. Kembalikan pada relnya begitu. Betul. Nah, Pak Berti tadi kan mengatakan bahwa politik itu kan tak bisa dipisahkan dari kekuasaan. Memang itu cara untuk menata ya dengan memiliki kekuasaan gitu ya Pak Berti. Nah, ini memberi kesan bahwa kalau begitu politik itu sebenarnya hanya hidup di ruang, apalagi karena kita kan hebohnya bahasa politik menjelang pilkada atau menjelang pemilihan legislatif, pileg, pilpres. Orang lalu punya kesan bahwa politik itu hanya hidup di gedung-gedung DPR atau DPRD atau di pemerintah, di lingkungan departemen-departemen. Apakah benar itu, Pak? Salah pasti. Salah banget. Karena tapi itu seorang filsuf yang namanya Foucault itu mengingatkan kita sebetulnya. Tadinya kita berpikir yang namanya politik itu yang tadi kan elitis. Jadi hanya dalam urusan dengan negara, dengan pemerintahan dan sebagainya. Tetapi kemudian Foucault katakan sebetulnya yang namanya politik yang berhubungan dengan kekuasaan itu ada di mana-mana. Di mana-mana. Ada di gereja rumah juga. tangga, ada di gereja, kan kita rekayasa politik untuk kepentingan pribadi juga terjadi juga di gereja. Jadi sehingga memang ketika kita berpikir gereja juga, kalau kita masukkan ke gereja ya, gereja atau lembaga agama terlalu ideal juga nggak benar juga. Kita nanti nggak kehilangan daya kritis kan gitu. Karena justru di dalam gereja juga, dalam institusi manapun itu antara yang baik dan jahat itu saling berkompetisi, saling ada di situ dan sebagainya. Oleh karena itu, karena dia menyangkut sesuatu yang ada di mana-mana, maka kita juga harus mengkritisi diri sendiri. Karena kemungkinan kita juga bisa memanipulasi kekuasaan itu yang kita miliki sekecil apapun. Jadi yang soal memanipulasi kekuasaan itu bukan cuma yang ada di elit politik. Elit politik ketika dia memanipulasi kekuasaan, itu dampaknya besar. Kita mungkin memanipulasi kekuasaan tapi dampaknya kecil-kecil aja. Tapi ada tetap sama. Jadi
politik itu ada di mana-mana Jadi sebetulnya. politik itulah seluruh kehidupan ini. Tidak ada, apakah benar kalau ada yang mengatakan bahwa tidak ada tindakan apapun dalam hidup kita ini yang tidak ada unsur politiknya? Betul, karena semua kehidupan kita ini politik. Begitu kita membiarkan misalnya elit politik dan kita tidak mau terlibat karena dibilang politik itu kotor. Itu sikap politik. Ya, itu jorok, saya nggak mau terlibat di situ. Nanti mereka yang jorok-jorok dan kotor itu mengambil keputusan yang bisa memberikan efek bagi kehidupan kita. Tiba-tiba kita dibilang, oke, you sekarang keputusan politik misalnya, you sekarang tidak boleh sekolah. Bisa politisi mengatakan begitu. Jadi kita harus terlibat begitu. Harus terlibat untuk memberikan kontribusi yang positif, ya. Ini di media massa kan para pengamat-pengamat atau para pembicara suka menyebut-nyebut itu politik aliran. Ya. Apa sih Pak berarti politik aliran itu? Politik aliran itu sebetulnya satu politik yang orang misalnya memilih pemimpin berdasarkan kesamaan agama, misalnya perkesamaan etnik, atau untuk kepentingan etnik tertentu, agama tertentu, atau ideologi tertentu, itu politik aliran. Tapi yang namanya politik aliran itu, sekali lagi saya realistis, itu sesuatu yang tidak terelakkan karena manusia itu kan majemuk. Kan gitu ya, dan memang mesti ada politik aliran asal ada batasnya, kan gitu ya. Jangan terlalu menuntut supaya nih pokoknya kepentinganku ini diupayakan mengatasi kepentingan kelompok lain. Ini yang bahaya. Tapi ini kepentinganku aku upayakan untuk menjaga supaya kelompokku itu tidak ditindas, bisa mendapatkan keadilan, boleh-boleh aja. Jadi pada satu situasi tertentu politik aliran juga dibutuhkan, asal jangan over. Kira-kira gitu. Tapi ada yang mengatakan bahwa politik aliran lah yang membuat situasi kita sebagai bangsa ini agak sedikit tersendat dan bahkan terancam perpecahan. Menurut Pak Berti? Nah, ini politik aliran yang over tadi. Over kan tadi gitu itu. Ya. Yang orang berpikir ini demi kepentingan primordialistik, sektarian. Aku mau lakukan itu pokoknya demi kepentingan kelompokku atau apapun. Akhirnya misalnya seorang bisa memilih presiden atau gubernur hanya karena kesamaan agama. Dia nggak mau lihat apa kapasitasnya buruk, misalnya dia nggak mau lihat bahwa sebetulnya dia ini dengan pendekatannya jorok, pakai duit apa segala macam, dia nggak mau lihat. Yang penting pokoknya satu agama atau satu etnik dengan segala macam, itu sebetulnya nanti menghancurkan dirinya sendiri juga. Pada gilirannya. Kan gitu ya, pada gilirannya. Karena dia nggak punya kapasitas, apapun putusan dia itu akan punya efek pada si pemilih. Kan gitu. Jadi itu sesuatu yang negatif ketika politik aliran itu di dalam konteks yang justru cuma mengutamakan kepentingan pribadi atau terutama kepentingan kelompok, ya. Di negara kita sekarang ini, ke dalam ukuran Pak Berti, politik aliran ini masih sesuai dosis atau udah overdosis nih politik aliran? Di daerah-daerah tertentu udah overdosis ya. Di daerah-daerah tertentu udah overdosis karena meningkatnya radikalisme agama, tetapi terjadi penggumpalan etnik juga di daerah-daerah tertentu, sehingga selalu diupayakan kalau bisa adalah itu putra daerah. Itu politik aliran sebetulnya. Padahal belum tentu putra daerah punya kapasitas yang baik, kan gitu, yang mampu. Atau kalau bisa yang satu agama, padahal bisa jadi yang satu agama itu kapasitasnya buruk misalnya. Kan tadi Pak Billy nggak bisa dihindari politik aliran. Ya. Bagaimana ini tetap dapat terkontrol supaya tidak overdosis? Kita akan bahas setelah pesan berikut ini. Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh Badan Pelayanan
yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Terima kasih masih bersama kami dalam Gema Kasih Indonesia. Masih tetap dengan saya Arlianus Larosa dan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati, dan kita membahas topik memahami politik. Pak Berti, kita lanjut yang tadi sedikit ya Pak. Oke, ya. siap. Kan tadi Pak Berti mengatakan kita tidak mungkin menghilangkan yang namanya politik aliran di mana-mana pasti itu, dan itu dalam batas tertentu Positif. ya. Nah, apa yang mesti dilakukan supaya ini jangan overdosis dan bikin kekacauan, kegaduhan politik dalam kehidupan kita sebagai bangsa? Salah satu yang mesti dilakukan adalah bahwa semua mereka yang berbeda ini semua, berbagai kelompok yang berbeda harus punya semacam common ground, ya, dasar bersama. Dan kita di Indonesia bersyukur kita punya Pancasila, ya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Artinya bahwa dengan Pancasila itu tidak ada satupun kelompok yang mendominasi, dan tidak ada satu kelompok pun yang terdiskriminasi. Dua-duanya, semua kelompok itu justru mendapatkan haknya sebagai dan dihormati haknya sebagai warga negara Indonesia secara equal, ya, secara setara. Itulah sebabnya memang percakapan-percakapan di tengah-tengah kebangsaan ini harus memang didasarkan pada Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu bagaimana kita memberlakukan Pancasila itu untuk kebaikan bersama. Kalau seandainya bangsa ini tidak punya Pancasila, kita udah hancur dari dulu. Karena Uni Soviet misalnya, dia tidak punya semacam common ground. Dia justru ada di dalam kontrol kekuatan militer. Itu juga terjadi pada saat Yugoslavia dipimpin oleh Joseph Broz Tito. Itu dilakukan, persatuan itu terjadi oleh karena adanya kekuatan militer. Sehingga begitu Joseph Broz Tito itu meninggal atau Uni Soviet itu goyah, itu hancur semua menjadi berbagai negara. Indonesia itu sudah mengalami goncangan berkali-kali sebetulnya, ya. Uni Soviet itu usia 70 tahun dia langsung bubar, ya. Indonesia sekarang 74 tahun loh. Luar biasa. Kita menghadapi berbagai masalah, berbagai tantangan dan sebagainya, tetapi jauh di dalam lubuk hati orang Indonesia yang beraneka ragam ini, kita ini punya Pancasila. Kita ini punya Undang-Undang Dasar 45. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini semua mempersatukan kita itu. Jadi ada semacam common ground yang memang sampai saat ini dia masih punya kekuatan perekat yang luar biasa yang membuat kohesi kita sebagai bangsa itu tetap terjaga. Apakah Pak Primo mengatakan bahwa dengan ada kita punya Pancasila dan sudah terbukti sampai hari ini mampu menjaga kohesivitas kita sebagai bangsa, kita nggak perlu terlalu khawatir dengan politik aliran? Kita tetap harus berjaga-jaga, kan gitu. Orang Kristen selalu belajar untuk senantiasa berjaga-jaga, jangan terbuai bahwa kita sudah punya Pancasila dan semuanya beres. Karena yang namanya Pancasila, sebuah nilai yang baik itu pun di tangan manusia berdosa, kan gitu, bisa disimpangkan, kan gitu. Misalnya dulu pada zaman Orde Baru dulu, ya, orang Presiden Soeharto atau Orde Baru itu mengatakan ini Pancasila satu-satunya, semuanya itu harus tunduk pada Pancasila. Tetapi ketika orang mengkritik Soeharto, orang dianggap itu mengkritik Pancasila, kan gitu. Wah, ini bahaya, bisa menghancurkan keindonesiaan. Padahal sebetulnya yang dikritiknya adalah rejim Orde Baru atau pribadi Soehartonya, kan gitu, sebagai presiden. Ini bisa dimanipulasi, bahkan Pancasila itu dipakai untuk menindas semua keanekaragaman atas nama uniformitas, kan gitu, keseragaman. Semuanya mau diseragamkan, nggak boleh ada yang beragam dan sebagainya. Semuanya harus diam, agama harus diam aja di gedung-gedung atau dalam rumah-rumah ibadatnya saja. Nah, ini juga bahaya. Jadi artinya
teologi Kristen yang menganggap manusia ini juga manusia yang berdosa itu juga membuat kita juga harus jangan terbuai. Tapi pada satu sisi kita juga punya tugas untuk senantiasa menjaga Pancasila dengan memberikan kontribusi yang positif, dan terutama ini yang paling utama, bagaimana Pancasila nilai-nilainya itu dijalankan, diimplementasikan di dalam kehidupan personal, tapi juga di dalam kebijakan-kebijakan politik, di dalam undang-undang, di dalam berbagai perda dengan segala macamnya itu. Oke, saya sedikit berpindah ini Pak Berti. Bagaimana pandangan Alkitab tentang politik? Sebetulnya pandangan Alkitab tentang politik itu juga beraneka ragam ya. Artinya bahwa di dalam Alkitab ini, di dalam sejarah gereja misalnya, gereja pernah berpikir berdasarkan Alkitab bahwa politik itu di mana kita semua semacam teokrasi. Allah harus memerintah semuanya, oleh karena itu raja-raja itu berada di bawah gereja. Kira-kira gitu, itu namanya subordinasi. Tapi sisi lain ada situasi di mana orang berpikir, oke, ini ternyata gereja juga punya kapasitas atau punya kemampuan untuk memanipulasi kekuasaan juga. Oleh karena itu udahlah gereja diam aja, dia urusannya dengan dunia spiritual, dunia rohani, urusannya dengan di atas saja. Oleh karena itu urusan-urusan duniawi yang materi itu urusan pemerintah lah, urusan para politik itulah, para politikus. Oleh karena itu gereja atau agama-agama ada disubordinasikan di bawah negara, kan politik itu. Jadi yang tadi negara mensubordinasikan tadinya agama mensubordinasi negara, sekarang negara mensubordinasi agama. Ada juga pandangan lain yang juga dilakukan oleh misalnya Luther, ada separasi, ya, bahwa pokoknya negara dan agama itu dua entitas yang berbeda. Nggak boleh lah disatukan dan sebagainya. Tapi sekali lagi ini nggak pernah terjadi sepanjang sejarah itu betul-betul terpisah, betul. Secara institusi dia terpisah, tetapi sebetulnya secara nilai-nilai sebetulnya dia nggak boleh terpisahkan ya. Artinya nilai-nilai kebaikan dari agama itu mestinya memberikan kontribusi bagi kehidupan bernegara. Oleh karena itu ada juga pendekatan baru ini kalau bisa yang namanya kooperasi. Jadi tapi kooperasi itu bukan sekedar kerjasama dalam pengertian yang negatif ya, karena bisa saja kalau agama dengan negara ya itu terjadi kolusi kan gitu untuk kepentingan bersama kan gitu ya. Tetapi kooperasi di sini adalah kooperasi yang kritis. Artinya ada saat-saat di mana agama itu berfungsi untuk mengkritisi negara atau politik, kebijakan-kebijakan politik, ketika kebijakan politik itu digunakan untuk menindas atau melakukan ketidakadilan. Tapi sisi lain adalah negara punya juga tanggung jawab untuk mengkritisi agama ketika agama itu jadi terlalu primordialistik, terlalu sektarian, juga bisa menghancurkan keanekaragaman kan gitu, berusaha mengimpose, memaksakan nilai-nilainya untuk di dalam kehidupan bernegara kan gitu. Itu juga agama negara harus bilang no, yuk sampai di sini aja batasnya, kan gitu ya. Sisi lain juga agama bilang negara yuk sampai di situ batasnya. Ya gitu. Jadi ada semacam kooperasi yang kritis. Ketika negara melakukan hal-hal yang semestinya tentu misalnya penegakan hukum yang tegas demi kehidupan bersama, apakah agama boleh memberi legitimasi, membela negara ketika negara mengerjakan tugasnya dan ada sekelompok orang di tengah-tengah masyarakat yang melakukan perlawanan kepada negara? Kalau seandainya kebijakan negara itu sesuatu yang positif ya, yang untuk kebaikan bersama, agama bisa memberikan legitimasi, menjustifikasi, itu tujuannya. Memanfaatkan kuasa yang ada padanya. Tuh, dia salah satunya adalah bukan cuma kuasa untuk memberikan semacam legitimasi, justifikasi pada pemerintah, tapi sisi lain dia juga punya tugas pastoral untuk menjaga supaya mereka yang merasa misalnya melakukan ditindas atau tertindas, kemudian dia mengkritisi itu juga dia harus kan didengar. Itu fungsi pastoral dari agama, adalah salah satunya menjembatani antara kekuasaan politik juga dengan rakyat di bawahnya. Apakah penting bagi warga untuk terlibat dalam kehidupan politik? Oh sangat. Bagaimana itu? Seluruh persoalan
bangsa itu akarnya dari politik, katanya Yuval Noah Harari. Kira-kira begini. Kenapa jalan yang sana diberesin bagus, kenapa jalan yang itu tidak bagus? Itu kan keputusan politik, kan gitu ya. Kenapa yang di sana bisa mendapatkan promosi jabatan, yang di situ tidak dipromosi-promosikan? Kepentingan ada keputusan politik. Kenapa negara kita misalnya dari dulu tidak melakukan pembenahan sungai-sungai dengan segala macam. Kenapa dulu sekarang itu baru ribut ketika banjir? Itu keputusan politik semuanya. Jadi kalau kita diam terhadap politik, kita membiarkan diri kita itu kayak kita seperti naik mobil atau truk yang jalan cepat di dalam tanjakan, di jalan turunan, nggak ada rem. Mati semuanya. Oleh karena itu memang kita harus siap-siap jadi rem juga, satu saat siap-siap juga jadi gas. Kalau negara terlalu lambat di dalam masyarakat mengambil kebijakan, betul. Dalam cara seperti kalau DPR kan punya, dia bisa panggil menteri. Nah, kita sebagai warga, bagaimana cara kita untuk berkontribusi dalam kehidupan politik? Ini pertanyaan yang bagus. Sekarang dalam dunia yang sangat terbuka, open, apalagi di dalam dunia yang kita bisa memanfaatkan media sosial, saya bisa mengkritisi Trump langsung sekarang, nggak usah ke Jokowi. Saya bisa ngkritisi Trump langsung karena saya bisa, asal tahu nomor teleponnya, saya bisa WA ke dia dan sebagainya. Itu kita sebetulnya semua orang bisa sekarang. Dipermudah ya. Iya, semua orang punya akses sebetulnya. Dia bisa menulis melalui wall Facebooknya. Dia bisa nulis melalui Twitter. Dia bisa mengirimkan pesan-pesan kepada siapapun. Sebetulnya dunia ini sudah semakin demokratis sebetulnya. Kita bisa ngomong dan kita bisa mempengaruhi begitu banyak orang. Sekarang yang namanya pengaruh itu bukan kalau dulu cuman ada pada media massa. Sekarang semua orang bisa jadi sutradara, semua orang bisa mempengaruhi siapapun, bahkan para pemimpin-pemimpin publik. Kita bisa mengatakan kita nggak setuju dengan kebijakan sini, tiweceng.org misalnya kan, GORG dan sebagainya. Semuanya bisa berubah karena sekarang dunia semakin demokratis. Nah, oleh karena itu kita memanfaatkan semuanya itu termasuk media sosial yang kita miliki itu untuk sesuatu yang positif, memberikan kontribusi yang baik. Jangan sampai media sosial justru digunakan untuk hate speech misalnya ya, untuk jelek-jelekin kelompok lain atau jelek-jelekan pemimpin yang bagus atau membela yang jelek, aneh gitu. Oke. Pak Berti, apakah menurut Anda gereja sudah memainkan peran yang semestinya untuk mempersiapkan umat terlibat dalam politik, bukannya politik praktis, tetapi politik yang tadi esensial bagaimana masyarakat berkontribusi dalam kehidupan berbangsa? Nah, ini problem besar bagi gereja sebetulnya. Karena ada banyak gereja yang sebetulnya tidak mau melibatkan diri dalam konteks politik. Bukan dalam politik praktis ya, tetapi politik di dalam pengertian memberikan kontribusi, mempersiapkan para pemudanya untuk terlibat dalam kehidupan berpolitik. Gereja-gereja merasa bahwa kita ini kan cuma soal ritual saja. Kepentingan yang penting sesuatu yang ritual itu tugas kita. Urusan politik bukanlah urusan kita dengan segala macam. Ada gereja yang berpikir udahlah kita pokoknya cuma urusan dengan dunia rohani seberang sana, keselamatan di seberang sana aja. Oleh karena itu dia nggak peduli juga pada politik dan sebagainya. Ada juga yang ketakutan kita ini kan sebetulnya minoritas. Ngapain kita mesti terlibat dalam politik? Yang penting kita aman, tidak diganggu dan sebagainya. Nah, ini semua salah. Artinya sebetulnya kita harus mempersiapkan, gereja-gereja harus sadar bahwa persoalan politik adalah persoalan kita bersama. Kita punya tugas terpenting pertama menjaga demokrasi. Jangan sampai kita terjebak menjadi teokrasi atau otokrasi atau otoriter. Yang kedua adalah kita punya tugas bersama menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Konstitusi itu kita harus jaga supaya negara kita tetap bisa mempertahankan kemajemukan ini. Baik, Pak Berti, ini ngomong politik itu bisa berhari-hari sampai pagi. Ya, sampai pagi ya. Pagi. Tapi sekali lagi kita diberi batas waktu nih ya. Sebelum acara ini ditutup, adakah pesan-pesan khusus, macam pesan pastoral kepada pemirsa kita tentang topik yang kita baca ini, bahas ini, Pak? Ya, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, politik itu sesuatu yang sangat penting. Jangan kita abaikan.
kadang-kadang kita berpikir terlalu ideal, kita tidak terlibat karena biarlah para pemimpin politik itu memutuskan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Tetapi sebetulnya ada banyak juga para pemimpin politik yang berpikir dia memutuskan sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan kelompoknya. Itulah sebabnya kita bertugas untuk memberikan kontribusi yang positif, untuk mengkritisi berbagai kebijakan yang membahayakan kehidupan kita bersama. Terima kasih Pak Berti atas kehadiran dan inspirasi yang diberikan kepada para pemirsa kita. Pemirsa, terima kasih bersama kami dalam Gema Kasih Indonesia. Semoga percakapan kita kali ini memberikan pemahaman yang lebih baik bahwa kita perlu terlibat di dalam kehidupan politik demi kebaikan bersama. Sekali lagi terima kasih telah bersama dengan kami, dan bila ada masukan-masukan, ada saran-saran, topik-topik atau kritik juga boleh disampaikan kepada kami melalui WhatsApp 0812 8188 9191. Boleh juga kirim email ke media@dkb-wasiat.org. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati kita bersama. YKB GKI Media membutuhkan dukungan doa kita, membutuhkan keterlibatan kita, membutuhkan dukungan dana dari kita semua.